Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Salahuddin Pakaya, MH, dosen pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada semester genap ini, saya diberi amanah oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum untuk mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini telah disusun rencana pembelajaran semester yang di dalamnya termuat capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan hukum secara umum dan pengetahuan hukum secara khusus dalam bidang pengetahuan hukum administrasi negara secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian hukum pemerintahan, penyelesaian hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami keberadaan hukum administrasi negara pada umumnya, sejarah, latar belakang, dan ruang lingkupnya, serta kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, dan ilmu tata negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan etika akademik. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini telah disusun pula sub capaian mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menguraikan keterkaitan ilmu negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu hukum administrasi negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan kedudukan dan hubungan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan menjelaskan hukum administrasi negara pada pembidangan hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan pengertian norma statika dan norma dinamika. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan tentang kewenangan dan tindakan pemerintah dalam lingkup hukum administrasi negara, tindakan hukum dan tindakan nyata, dan dasar kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan tentang teori, situasi, dan kondisi kekuasaan, diskresi pemerintah dalam rangka mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah atau administrasi negara, baik itu base checking atau keputusan pemerintah maupun reheling atau peraturan kebijakan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan tentang instrumen pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, rencana-rencana, perizinan, dan instrumen keperdataan. 8. Mahasiswa mampu menguraikan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance, dan mahasiswa mampu memahami upaya hukum yang di dalamnya terdapat upaya administrasi dan upaya peradilan tata usaha negara. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan aparatur sipil negara. Kesepuluh, mahasiswa mampu menguraikan pelayanan publik, konsep standar pelayanan, maklumat pelayanan, bentuk-bentuk perizinan. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan publik, pengertian maladministrasi, laporan, dan rekomendasi komisi. Dan ke-12, mahasiswa mampu menguraikan objek sengketa antar pejabat publik dengan warga masyarakat, perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan terhadap masyarakat atas tindakan pejabat publik. Itulah deskripsi mata kuliah dalam capaian mata kuliah dan sub capaian mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang saya akan
lakukan pengajaran selama 14 kali pertemuan ditambah 2 kali pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam hukum administrasi negara ini antara lain, satu adalah buku yang ditulis oleh Philippus M. Hajon, yaitu Hukum Administrasi di Indonesia, dan yang kedua yang ditulis oleh Dr. Ridwan HR, yaitu Hukum Administrasi Negara. Untuk menilai capaian mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa dalam pengajaran hukum administrasi negara ini, saya menggunakan 4 hal penilaian. Yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah tugas mandiri atau tugas kelompok, yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Skala penilaiannya itu dari 0 sampai 90. Partisipasi 10%, tugas mandiri atau tugas kelompok 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Cara penyampaian atau penyajian mata kuliah di dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan studi kasus terhadap keputusan tentang keputusan pejabat tata usaha negara yang mendapatkan keberatan atau diuji melalui peradilan tata usaha negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat melanjutkan perkuliahan, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8 yang akan membicarakan materi kuliah tentang penegakan hukum di lingkungan peradilan administrasi negara. Adik-adik sekalian, kita sudah tahu persis, dan di awal-awal saya sudah memberikan materi bahwa hukum administrasi negara itu membicarakan bagaimana pemerintahan eksekutif melakukan tindakan-tindakan di dalam lingkungan jabatannya. Nah, oleh karena itu, ketika dia memperoleh jabatan dan melakukan tindakan-tindakan itu, tentu ada hal-hal yang akan melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Sebelumnya juga kita sudah membicarakan tentang jenis-jenis kewenangan yang diberikan kepada pejabat negara, yaitu kewenangan apa? Atributif, kewenangan delegatif, dan kewenangan mandat. Nah, itulah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara. Dalam menjalankan jabatannya itu, nah, tindakan-tindakan yang dilakukan itu tentu akan berhubungan dengan orang-orang yang dia perintah, ya, orang-orang atau masyarakat atau orang-orang yang dia perintah, dan boleh jadi satu waktu tindakan pejabat negara itu akan merugikan seseorang atau merugikan satu kelompok. Oleh karena itu perlu ada penegakan hukum di dalam lingkungan administrasi negara atau disebut peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara ini juga disebut sebagai peradilan tata usaha negara. Jadi dalam lingkungan peradilan kita itu ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Nah, hukum administrasi negara itu penegakan hukumnya melalui pengadilan tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara itu ada tingkatannya. Ada yang tingkat pertama, ada yang tingkat banding, nah, dan ada yang tingkat kasasi. Jadi tingkat pertama itu adalah pemeriksaan di tingkat pengadilan pertama, ya, itu di pengadilan di tingkat kabupaten kota atau satu provinsi. Lalu kemudian apabila putusan di pengadilan tingkat pertama itu tidak memuaskan dari pihak-pihak yang melakukan gugatan terhadap tindakan pejabat negara, maka si yang melakukan gugatan itu dapat melakukan banding. Banding itu artinya menguji kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Apabila putusan pengadilan tingkat banding itu juga tidak memuaskan bagi si pihak-pihak, terutama pihak yang dirugikan oleh tindakan pejabat negara, maka itu dapat diuji lagi dalam tingkat kasasi, yaitu di Mahkamah Agung. Itu saudara-saudara,
dalam penegakan hukum administrasi negara. Tetapi sebelum kita masuk kepada pengadilan tata usaha negara, ada namanya upaya administrasi. Ya, upaya administrasi. Upaya administrasi itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok atau oleh satu badan hukum melalui instansi dari pejabat yang melakukan tindakan jabatan itu. Jadi yang pertama adalah melakukan keberatan. Nah, keberatan itu adalah si yang keberatan terhadap suatu tindakan pejabat negara itu, dia langsung mengajukan keberatan kepada si pejabat itu. Dia tidak setuju. Ya, dia tidak setuju dengan putusan si pejabat ini. Misalnya bupati melakukan keputusan memberhentikan kepala desa. Nah, si kepala desa itu keberatan kepada bupati. Dia ajukan keberatan, gitu. Dia ajukan keberatan. Nah, lalu kalau pengajuan keberatan yang dilakukan oleh kepala desa itu dalam contoh yang tadi tidak diindahkan oleh bupati, maka dia melakukan banding. Banding itu diajukan kepada siapa yang mengangkat bupati itu. Jadi atasannya bupati. Sehingga atasan bupati memberikan teguran kepada bupati untuk supaya merubah atau membatalkan atau meninjau kembali putusan dia. Nah, itu yang disebut dengan upaya administrasi sebelum diajukan keberatan atau upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara. Itu penegakan hukum administrasi negara, begitu prosedurnya dilakukan di dalam sistem peradilan tata usaha negara. Sehingga agak berbeda dengan pengadilan-pengadilan yang lain. Misalnya peradilan umum yang mengadili pidana dan perdata, dengan pengadilan tata negara itu Mahkamah Konstitusi. Tetapi pengadilan tata usaha negara itu sebelum diajukan ke pengadilan tata usaha negara, si seseorang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap putusan pejabat negara itu, dia harus mengajukan lebih dahulu upaya administrasi. Namanya upaya administrasi itu adalah keberatan kepada pejabat yang membuat keputusan atau banding kepada atasan daripada pejabat yang membuat keputusan. Itu yang disebut dengan penegakan hukum di lingkungan peradilan administrasi negara. Di mana ini diatur, ya, karena kita bicara hukum administrasi negara, tentu lebih kita melihat norma-norma mana yang mengaturnya. Nah, pengadilan tata usaha negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Itu pengadilan tata usaha negara. Sementara upaya administrasi itu diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nomor berapa? Nomor 30 tahun 2014. Nah, itu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, di situ juga diatur bagaimana upaya administrasi yang harus dilakukan oleh seseorang atau oleh satu badan hukum perdata mengajukan gugatan terhadap putusan daripada pejabat negara atau pejabat tata usaha negara. Nah, mengapa itu demikian? Dari awal saya sudah sampaikan pada adik-adik sekalian bahwa pejabat negara atau pejabat tata usaha negara itu diberi kewenangan yang besar oleh undang-undang, oleh negara, sehingga supaya dia tidak sewenang-wenang melakukan tindakan dalam jabatannya, perlu ada pengadilan atau satu proses mengadili tindakan daripada jabatannya. Itu saudara-saudara yang perlu diingat oleh kalian. Nah, di dalam proses pengadilan tata usaha negara ini, tadi yang saya sebutkan upaya administrasi itu dilakukan apabila 90 hari, maksimal paling lama 90 hari seseorang telah memperoleh informasi tentang tindakan atau putusan daripada pejabat negara. Jadi hari ini dia membuat keputusan,
paling lama 90 hari sudah harus ada keberatan. Gitu ya. Bisa paham ya? Ya. Paling lama 90 hari ketika si pejabat tata usaha negara membuat keputusan, keputusannya ini harus atau dapat diketahui oleh si penerima keputusan 90 hari lamanya dia tenggang waktunya melakukan keberatan tadi, upaya administrasi. Kalau lewat 90 hari, maka dia bisa saja upaya administrasinya ditolak atau tidak dapat diterima. Begitu prosesnya. Itu yang disebut dengan tenggang waktu. Tenggang waktu melakukan upaya administrasi terhadap tindakan pejabat negara di dalam membuat keputusan. Jadi 90 hari. Yang tadi disebut 90 hari itu adalah upaya keberatan dan banding di dalam lingkungan jabatan itu sebelum masuk kepada pengadilan tata usaha negara. Itu dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya itu saya sudah menjelaskan ada tindakan-tindakan pejabat negara yang disebut yang dibungkus dalam satu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Lalu ada yang namanya diskresi. Jadi diskresi itu adalah suatu tindakan pejabat negara yang itu dalam tanda kutip tidak ada aturan yang mendasari sebelumnya, gitu. Jadi itu diskresi. Diskresi itu disebut selalu diistilahkan adalah kebijakan. Kebijakan itu lahir karena ada situasi yang memerlukan tindakan dari pejabat negara, tetapi belum ada aturan yang mengaturnya, gitu. Atau ada aturannya tapi belum cukup menjadi dasar daripada pejabat itu melakukan tindakan. Nah, itu diskresi. Nah, diskresi itu harus ada ukurannya. Itu juga kan akan dilakukan penilaian oleh pengadilan tata usaha negara ketika tindakan pejabat negara ini itu digugat atau dilakukan upaya hukum oleh seseorang yang tidak puas atau tidak menerima tindakan daripada pejabat negara tersebut. Itu saudara-saudara. Bisa dimengerti itu? Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi bisa dipahami penegakan hukum dalam lingkungan administrasi negara itu ada dua upayanya. Yang pertama upaya administrasi, ya, upaya administrasi. Kemudian ada upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara. Kalau upaya administrasi itu masih dilakukan dalam lingkungan jabatan si pembuat keputusan. Oke. Jadi si pembuat keputusan itu upaya administrasi, yaitu ada upaya keberatan dan upaya banding. Sementara upaya hukum pengadilan tata usaha negara itu sudah di luar daripada upaya administrasi. Ini menyangkut pengadilan tata usaha negara. Ini sudah pada tingkat pengadilan tata usaha negara. Tapi sebelum masuk ke sini, itu ada upaya administrasi, yaitu keberatan dan banding di dalam lingkungan kantor atau jabatan si pembuat keputusan. Tetapi upaya pengadilan tata usaha negara itu dilakukan pada saat itu sudah tidak dapat memenuhi, di mana upaya keberatan dan administrasi itu tidak diindahkan atau tidak diterima oleh si pejabat pembuat keputusan, maka si seseorang yang keberatan itu melakukan upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara. Kira-kira begitu kuliah kita hari ini yang gambarannya, tema di mana penegakan hukum di lingkungan peradilan peradilan administrasi negara. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Dafrianto Pakaya. Ya. Langsung saja, bagaimana upaya penegakan hukum administrasi negara? Bagaimana upaya penegakan hukum administrasi negara? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Baik, saya jawab dulu ya. Nanti sebentar saya kasih giliran lagi untuk ada yang bertanya.
karena ini menyangkut tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa upaya hukum administrasi negara itu ada dua cara ya. Upaya penegakan hukum administrasi dua cara. Yang pertama adalah upaya administrasi ya. Anda harus paham betul ini upaya administrasi. Ada namanya upaya hukum. Oke. Upaya administrasi dan ada namanya upaya hukum. Ya. Upaya administrasi itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk keberatan terhadap putusan si pejabat negara di dalam lingkungan kantornya. Misalnya ada seseorang yang keberatan bahwa sertifikat ini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan itu tidak sesuai, atau dia merasa bahwa keluarnya sertifikat ini itu tidak cocok atau tidak seharusnya sama dia, tapi ternyata itu keluar sama orang lain, maka dia keberatan kepada Badan Pertanahan. Itu namanya upaya administrasi. Dia melakukan keberatan dulu di dalam upaya administrasi terhadap kepala Badan Pertanahan, gitu. Jika tidak dijawab atau tidak dilakukan koreksi oleh si kepala Badan Pertanahan, maka upaya berikutnya adalah dia banding. Orang ini akan banding kepada atasannya si kepala Pertanahan, bahwa dia meminta supaya atasannya kepala Pertanahan ini melakukan koreksi atau pembatalan terhadap tindakan yang dilakukan oleh si kepala Pertanahan. Jika kedua-duanya ini tidak diterima oleh kepala Pertanahan di tingkat kabupaten dan oleh atasannya, maka upaya berikutnya adalah upaya hukum. Nah, upaya hukum itu melalui apa tadi? Pengadilan tata usaha negara. Jadi pengadilan tata usaha negara. Jadi itu prosedurnya. Nah, di upaya administrasi ini dilakukan ketika keluarnya putusan dari pejabat negara itu 90 hari diketahui, segera dilakukan upaya keberatan. Gitu. Segera dilakukan upaya keberatan. Nah, supaya itu masuk pada tenggang waktu. Jangan nanti sudah 1 tahun itu keputusan, kamu sudah tahu itu ada keputusan tapi kamu biarkan atau kalian biarkan. Nah, jika kalian mau keberatan itu, maka dia harus 90 hari setelah keluarnya keputusan itu, dan diketahui oleh si yang keberatan bahwa putusan ini sudah ada yang merugikan, maka dia melakukan keberatan sampai dengan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi begitu tata caranya ya. Paham semua itu ya? Jadi pertanyaan, jadi tata caranya begitu. Tidak boleh langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti kamu punya upaya itu akan dikembalikan. Oh, ini jangan dulu ke sini karena masih ada upaya administrasi. Ya, begitu. Istilahnya begitu. Jadi ada dulu upaya lebih dahulu, upaya administrasi, baru masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu jika upaya administrasi ini tidak dapat diterima oleh si pejabat tata usaha negara, sehingga seseorang itu merasa keberatan dan dia merasa dirugikan, maka dia akan keberatan atau melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara itu saudara-saudara ada tingkatannya. Ada pengadilan tingkat pertama ya, yang memeriksa perkara di tingkat pertama dan memutuskan. Kemudian ada pengadilan tingkat banding ya. Itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini kan ada undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian ada pengadilan di tingkat kasasi, yaitu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, itu adalah tingkatan upaya hukum yang dilakukan dalam menegakkan hukum administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara itu disebut juga sebagai pengadilan administrasi negara. Jadi Anda jangan kacau. Pengadilan Tata Usaha Negara itu sama juga dengan pengadilan administrasi negara. Cukup ya? Silakan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Oh, silakan. Iya, baik. Saya Sri Adelia Lagarusu. Iya. Langsung saja, siapa saja yang berhak mengajukan gugatan terhadap tindakan pejabat negara? Oke, siapa saja yang berhak ya Ya. melakukan gugatan terhadap tindakan pejabat negara. Oke.
Jadi yang melakukan gugatan atau keberatan terhadap tindakan seseorang pejabat negara itu adalah mereka yang langsung merasakan kerugian terhadap keputusan itu. Ya, mereka yang langsung merasakan keputusan itu. Misalnya tadi kita contohkan, kepala desa keberatan dengan keputusan bupati atas pemberhentiannya. Jadi si kepala desa itu yang keberatan, tidak boleh istri kepala desa. Karena yang dimaksud adalah dia, tidak boleh keluarganya. Gitu. Karena putusan itu sifatnya konkret, individual kepada seseorang atau kepada satu badan hukum. Tadi juga contoh, misalnya keluarnya sertifikat atas nama A, sementara si B merasa itu tanahnya yang dia pernah beli pada seseorang, tetapi dia punya akta jual beli misalnya, tapi belum sertifikat. Tapi keluarnya menjadi atas nama si A. Maka si B yang harus keberatan, tidak boleh C. Karena C tidak ada hubungannya dengan putusan itu. Jadi prinsipnya, ya prinsipnya saudara-saudara, di dalam keberatan terhadap suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara yang kita kenal pejabat eksekutif, ya kan pejabat eksekutif, hukum administrasi negara kan mempelajari tentang tindakan-tindakan pemerintah eksekutif. Nah, di eksekutif itu ada namanya pejabat negara. Yaitu ada presiden, ada di situ menteri, ada di situ kepala daerah, provinsi maupun kabupaten, bahkan camat, kepala desa. Mereka itu pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam melakukan tindakan di dalam jabatannya. Ya. Nah, apabila tindakan-tindakan dia itu merugikan seseorang atau badan hukum perdata, maka yang berhak melakukan keberatan itu siapa yang dirugikan? Di dalam bahasa pengadilan itu namanya legal standing. Tahu legal standing? Yang memiliki kedudukan atau kedudukan hukum yang sebenarnya. Siapa dia? Adalah mereka atau seseorang yang merasa dirugikan di dalam satu tindakan atau putusan daripada pejabat negara. Jadi adik-adik sekalian, dalam perkuliahan ini yang harus selalu Anda ingat adalah bahwa hukum administrasi negara itu akan selalu melihat tindakan-tindakan pejabat administrasi negara. Yang pada ujungnya tindakan-tindakan itu harus diuji melalui upaya-upaya penegakan hukum administrasi negara. Demikian saudara-saudara, saya atas nama dosen yang mengajar di Prodi Ilmu Hukum ini selalu mendoakan Anda tetap sehat ya. Amin. Tetap sehat dan Anda tetap sukses dalam kuliahnya. Amin. Ilmu-ilmu ini insya Allah akan bermanfaat buat adik-adik sekalian ketika sudah meraih gelar sarjana dan mengabdi pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.